BNKP. Kita lanjutkan acara berikutnya, kata penggembalaan sekaligus pembukaan persidangan Majelis Sinode BNKP ke-59 tahun 2020 oleh Bapak Eporus BNKP Pendeta Dr. Tuhoni Telambanua MSI. Kepada Bapak disilakan. Dalam damai kasih Tuhan Yesus Kristus, salam damai bagi kita semua. Yahomu, 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 Yahomu. 5 kali Pancasila. Berbaisa keretan diha, sotike ufa. Jadi harus melampaui semua. Yang pertama yang kita hormati Bapak Profesor Dr. Yasona Lauli, Menteri Hukum dan HAM. Yang kami hormati Bapak Ketua Umum PGI, Bapak Pendeta Komar Kultom MTH, yang juga sudah hadir dari tadi melalui Zoom. Yang kami hormati Bapak Dirjen Bimas Kristen, Bapak Profesor Dr. Thomas Venturi. Yang kami hormati seluruh Bapak Kepala Daerah Sekepulauan Nias. Hadir Bapak Bupati Nias, hadir Bapak yang mewakili PJ Bupati Nias Selatan sebagai tuan nyonya rumah, hadir yang mewakili Bapak Bupati Nias Barat, hadir Bapak Wali Kota yang akan aktif tanggal 5, dan segenap unsur pimpinan daerah. Yang saya hormati Bapak Ketua dan seluruh anggota BPMS. Yang saya hormati rekan-rekan pimpinan gereja. Tadi Bapak Eporus KMKP Indonesia, masih hadir Bapak Eporus karena masih sangat muda, belum 40 tahun, ini Eporus termuda di seluruh Indonesia. Bapak Pendeta Yanto Kurnia Kurang. Dan seluruh sinodisten serta sidang sinode, persidangan majelis sinode, panitia, dan seluruh warga jemaat yang ada di dalam dan yang ada di luar gedung gereja ini, wabaita febu samuzate Yahomu. Yahomu. Karena waktu sudah bergeser, apalagi Bapak Ketua Umum seharusnya jam 5 beliau akan berbicara kepada kita mendalami tema dan subtema yang akan memandu kita dalam persidangan ini, maka saya tidak akan memperbanyak kata penggembalaan ini. Hal yang pertama yang kami sampaikan ialah bahwa kita bersidang dari puncak Kilimanjaro dan sekarang ke puncak Bromo. Karena itu selamat datang di Bromo dan selamat menikmati indahnya kampung leluhur Ononiha yang sangat indah dan sejuk ini. Itu yang pertama. Dan karena itu terima kasih Pak Bupati Nias Selatan, Pak PJ yang mewakili, karena tadi telah memberikan sambutan bagi seluruh peserta sinode. Saya hanya berharap nanti bahwa ketika kita sementara bersidang, jangan ada yang cabut karena melihat indahnya kota Gomo dan banua leluhur kita di Bernado. Hanya di sela-sela silakan, atau bisa memperpanjang tinggal di kampung leluhur kita Ononi. Yang kedua, bahwa ketika kita bersidang di sini dan persidangan ini dalam habitus baru, yaitu new normal, di mana semua telah berubah. Sidang kita justru juga dilaksanakan dengan paduan daring dan luring. Sidang kita terpaksa harus kita padatkan, dan dengan menjaga jarak, dengan cuci tangan, dan dengan pakai masker yang sesuai dengan protokol kesehatan. Demikian juga
hal-hal yang menyangkut aktivitas-aktivitas rutin yang biasa kita lakukan sebelum pandemi, terpaksa kita harus berpadat, sehingga dari 5 hari ke 6 hari menjadi 3 hari. Tetapi itu tidak berarti akan mengurangi arti dan makna persidangan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ada 3 hal dalam persidangan ini yang menjadi fokus kita. Yang pertama ialah kita melakukan evaluasi dari program yang kita sudah lakukan dan sekaligus merumuskan secara baru dengan strategi yang tepat ketika kita memasuki habitus baru pasca atau semasa pandemi COVID-19. Itu yang pertama. Yang kedua, sesuai dengan amanat persidangan Majelis Sinode 58, pada saat ini juga kita akan melakukan amandemen tata gereja, khususnya yang menyangkut dengan persidangan Majelis Sinode. Dan yang ketiga ialah kita akan menggumuli, dan kami berharap bahwa kita bisa sepakat, yaitu adanya konfesi BNKB. Nanti kami akan laporkan, dan itu kita sudah berhasil, kita tinggal menggumuli dan menyepakati di tempat ini. Itu hal yang ketiga. Hal yang terakhir, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bahwa kita sekarang akan merumuskan apa yang kita lakukan 2 tahun, bahkan mungkin 50 tahun ke depan. Dan oleh karena telah berubah, tadi Pak Bupati, Pak Yasona, Pak Dirjen telah menyampaikan semua bahwa sekarang kita berada di zaman yang sudah berubah dalam segala dimensi kehidupan. Oleh karena itu, kami mengajak kita semua untuk melakukan perenungan, untuk melakukan perubahan dalam 6 hal. Yang pertama yaitu perubahan orientasi eklesiologi kita, orientasi kegerejaan kita yang selama ini terlalu institusional, terlalu hierarki. Sekarang perlu mengkaji dengan mengarahkan pada eklesiologi yang merakyat dan menghamba. Itu yang pertama. Yang kedua, perubahan orientasi pola ibadah yang selama ini terlalu tersentral pada ibadah di gedung gereja, sehingga perhatian jemaat-jemaat kita menghabiskan waktu, tenaga, dan uang untuk membangun gedung gereja yang serba mewah. Sekarang, saat ini dengan pandemi, kita perlu mengkaji kembali itu dengan menggelorakan kembali ibadah rumah tangga dan menjadi rumah atau keluarga sebagai jantung bisnis. Ini yang kedua. Dengan demikian harus ada perpaduan antara sentralisasi di gedung gereja dan desentralisasi di rumah-rumah setiap warga jemaat. Yang ketiga, perubahan orientasi perayaan. Yang selama ini perayaan-perayaan kita cenderung untuk berpesta-ria. Sehingga kata-kata kita itu wajar, karena itu selama ini. Ngobay ahori mati babi. Lehadai sumange. Ada yang sadar nebe. Itu semua realita-realita yang kita hidup selama ini. Dan karena itu saatnya dengan adanya perubahan-perubahan ini, kita perlu merubah pola pelayanan, pola-pola perayaan itu dengan menjadikan gerakan perayaan yang sederhana atau yang kita sebut selama ini gerakan spiritualitas keugaharian. Itu yang ketiga. Yang keempat, perubahan pola pelayanan. Kita harus jujur bahwa selama ini kita terlalu menunggu di gereja atau di pastori. Menunggu di gereja atau di pastori. Saatnya sekarang kita perlu melakukan perubahan dengan mengembangkan pelayanan yang mobile. Mobile sebagai sebuah gerakan, mobile ke rumah-rumah, mobile ke tempat kerja,
dan dimanapun umat berada. Tidak harus diundang oleh Pak Bupati untuk melakukan pembinaan rohani. Tetapi ketika kita melakukan pembinaan, pelayanan yang mobile itu, kita hadir, mendukung, mendoakan, bisa juga mengkritisi demi kemajuan kehidupan bersama. Itu hal yang keempat. Yang kelima, perubahan inti pelayanan yang selama ini cenderung hanya verbal dan kata-kata, dan saatnya sekarang menghidupi pelayanan yang diakonat, yang menolong, menopang, membebaskan, dan memerdekakan warga jemaat. Jadi tidak hanya cukup bahwa Yesus berkata bahwa dia mengutus aku untuk memberitakan kabar baik kepada miskin. Kita seringkali lewat khotbah. Sekarang khotbah itu harus diwujud nyatakan dalam gerakan diakoni. Dan disinilah titik temu dengan pemerintah yang juga membangun kehidupan masyarakat. Hal yang terakhir, kita perlu melakukan perubahan pola komunikasi yang selama ini masih formal jumpa fisik. Selama ini formal jumpa fisik. Kini saatnya beradaptasi pada pelayanan dan komunikasi virtual sebagai ciri dari era revolusi industri 4.0. Inilah yang kami mengajak kita agar melalui 2-3 hari ini kita sungguh-sungguh terpanggil karena semua telah berubah, dan karena itu kita pun harus berubah. Martin Luther mengatakan Ecclesia reformata semper reformanda. Artinya gereja yang mereformasi harus terus-menerus melakukan reformasi. Saya akan akhiri dengan mengingatkan kita bahwa 9 Desember 2020 akan kita laksanakan pesta demokrasi. Dan kami berharap bahwa ini adalah sungguh-sungguh pesta demokrasi, pesta yang kata Jokowi, pesta sukacita, pesta kegembiraan, dan bukan pesta untuk saling menghina, untuk saling menjatuhkan. Tetapi pesta di mana kita akan menentukan pilihan melalui siapa yang terbaik demi kemajuan daerah kita di seluruh wilayah Kepulauan Nias. Oleh karena itu, izinkan kami mengingatkan kita prinsip dari Keluaran pasal 18 ayat 21. Pilihlah dari antara bangsa itu dengan kriteria apa? Cakap, dipercaya, takut akan Tuhan, dan tidak menerima suap. Inilah doa kita. Mari kita berdoa kiranya pilkada berjalan dengan baik di seluruh kabupaten, 4 kabupaten, dan 1 kota. Tuhan pasti telah menyediakan dan menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin ke depan. Karena tidak ada pemerintah kalau tidak dari Allah. Amin. Demikianlah penggembalaan ini karena waktu kita. Maka untuk ini kami memohon supaya tadi pembacaan akta, sekarang peresmian dari pembukaan ini, kami memohon Bapak Ketua BPMS bersama-sama dengan Bapak Bupati, Bapak Sekda, Bapak mewakili Bupati, Bapak Daili mewakili Bupati Nias, Bapak Wali Kota untuk bersama-sama melakukan pemungkulan gong. Gong sudah disediakan dan sekarang secara bersama-sama mau pegang satu semua nanti, tapi hati-hati jaga jarak. Silakan Bapak Ketua BPMS, silakan Bapak Wali Kota, Bapak Bupati, waktu Bapak Ketua BPMS, hanya untuk dia sololohe. Silakan. Dan kepada hadirin peserta, tamu dan undangan kami mohon untuk satu lagi Bapak Eforus AFY. Maaf. Silakan untuk menyaksikan pembukaan persidangan Majelis Sinode BNKP ke-59 tahun 2020.
Anyazi no yung nagay ketua tololo hede pul. Ay, makasbu tutoy dan ya pada apa sebut satu bus. Enal siasa rata ni. Ada Bapak Ketua BPMS. Ya. Baik. Mari kita doa kepada ini. Tunabi po. Ya, di dalam pengasihan Tuhan, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, mari kita melaksanakan pembukaan dan peresmian pembukaan persidangan Majelis Sinode BNKP ke-59, sekali lagi di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kita berikan tepuk tangan. Itu dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Bapak Bupati, Bapak Wali Kota, Bapak yang mewakili Bupati Nias Barat, Bapak yang mewakili PJ Bupati Nias Selatan, Bapak Eporus AFY yang telah berkenan untuk turut meresmikan pembukaan ini. Demikian kami kembalikan kepada Bapak Wacan. Kepada orang tua kami, Silakan duduk kembali. Terima kasih kata pengembalaan sekaligus pembukaan persidangan Majelis Sinode BNKP ke-59 tahun